selamat siang anak-anak kami. Siang, Pak. Selamat siang anak-anak kami. Siang, Pak. Iya, terima kasih. Sebelum memulai juga kita ambil posisi berdoa ya. Iya, coba si Sartikala dulu. Pimpin dulu nak doa kita supaya pembelajaran kita bisa berjalan lebih baik. Ayo nak, silakan nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah, wabil siddiqin wa zikri fahmi. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, silakan dimulai. Terima kasih buat anak kami Sartika. Untuk anak-anak kami kelas 81, siapa yang tidak hadir? Siapa? Si Rahayu. Bagaimana kabarnya si Rahayu ini? Sekarang kita masuk ke materi kita. Ini yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini Bapak gunakan ada satu model pembelajaran. Ya, ada satu model pembelajaran yaitu yang namanya model AMIA. TGT ini adalah model pembelajaran inovatif yaitu Teams Games Turnamen. Kenapa Bapak bawa model pembelajaran ini pada materi kita? Yang pertama satu yaitu yang harus bisa kita lihat yaitu kemampuan siswa dalam berinteraksi, dalam beraktivitas. Ya, interaksi, beraktivitas, terus yang paling penting ada kerjasama di dalam kelompok. Makanya Bapak gunakan model TGT, Teams Games Turnamen. Untuk materinya yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya, yang menjadi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ini peta konsepnya. Di sini mobilitas sosial, jadi yang dipelajari anak-anak kami ya. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak kasih dulu ada yang namanya soal pretest. Soal pretest ini yang kamu kerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, baik. Dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit, yaitu pendahuluan. Coba perhatikan anak-anak kami gambar berikut. Apa yang bisa kau tarik kesimpulan dari gambar ini? Anak kami Rebella menjelaskan bahwa gambar itu terdapat beberapa suku dan budaya yang ada di Indonesia. Penjelasannya, keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Sekarang baru masuk kita ke materi ya tentang mobilitas sosial. Nah, ini memperhatikan gambar lagi kita. Coba kita perhatikan apa gambar yang terdapat di sini. Bagaimana keadaan atau kondisi orang pada gambar ini? Ada orang yang menaiki tangga? Ada. Ada orang yang di bawah? Ada. Ada orang yang turun dari tebing? Ada. Semua yang katakan itu benar. Yang terdapat pada gambar ini adalah orang, ada yang menaiki tangga, ada yang turun tangga, ada yang pada posisi di bawah, dan ada pada posisi yang di atas.
gambar di mana orang berada pada kedudukan yang ingin mencapai suatu kedudukan yang lebih baik. Gambar ini juga menunjukkan dinamik di mana terjadi perubahan atau pergeseran, peningkatan atau penurunan status sosial. Lanjut. Ke pengertian yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Ya, perhatikan dulu. Di mana mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain dalam struktur masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Ya, di bukumu juga ada 4. Yang pertama ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial antar generasi maupun intragenerasi, dan ada mobilitas sosial lateral atau geografis. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal itu adalah mobilitas sosial yang mendatar. Tidak ada kenaikan di sini. Tidak ada penurunan status sosial, tidak ada kenaikan status sosial. Contoh gambar yaitu reporter televisi. Dia dulu bekerja di RCTI sebagai reporter, ya. Terus berpindah dia ke Metro TV, tetapi juga sebagai reporter. Berarti di situ tidak ada perubahan status sosialnya, tidak ada peningkatannya. Sekarang yang kedua, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Sekarang vertikal yang bagaimana? Yaitu tegak lurus. Yaitu tegak lurus. Kalau kita perhatikan gambar ini, gambar di depan, di situ dia seorang siswa. Nah, setelah tamat dia menjadi seorang guru. Nah, jadi yang terjadi pada gambar pertama yaitu status sosial naik. Gambar yang kedua dia adalah seorang pejabat. Nah, karena tersandung korupsi, maka dia diberhentikan atau tidak lagi sebagai pejabat. Apa yang terjadi? Vertikal tuh. Mobilitas sosial yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan inter generasi. Ini yang terjadi di dalam satu keluarga. Ini yang terjadi pada rangkaian struktur keluarga. Selanjutnya mobilitas sosial geografis, yaitu mobilitas sosial geografis disebut juga mobilitas lateral. Iya, bagus. Mobilitas geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Oke, dibentuk kelompoknya. Sekarang kita bekerja kelompok kita anak kelompok. Nah, di sini tugas yang menjadi tugas kalian itu adalah mengerjakan LKPD. Sudah, coba tunjukkan, naikkan dulu ke atas di kelompok. Tunjukkan LKPD-nya. Mengerjakan LKPD, Bapak kasih waktu 5 menit. Yang lain mencari sumber, boleh dari buku atau referensi-referensi lain, atau bisa dari handphone. Ya, bisa dari handphone. Silakan buka handphonenya. Ayo, ayo siswa kami. Ya, LKPD-nya sudah siap? Sudah.
Sudah siap? Sudah siap? Dari setiap kelompok, mana ketuanya? Tepuk tangan. Setiap ketua dalam ke depan ini ada tongkat atau ini spidol ini ya Bapak jadikan sebagai tongkat. Nanti Bapak putar musiknya, ya Bapak putar musik nanti di mana musik tersebut berhenti, dia yang akan nanti mempresentasikan, dia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau hasil kerja LKPD-nya. Sudah? Ya? Sudah? Bisa dipahami? Ya. Oke. Pegang. Oke, Bapak bilang mulai, nanti mulai ya. Oke, kita mulai. Oke, nomor 2 ya, silakan dari sana langsung ya, dari tempatnya membacakan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo kembali ke anak kami ke kelompoknya, ayo. Ya, silakan. Anak kami dari kelompok 2. Langsung dibacakan. Pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahannya atau berpindahnya status seseorang dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang guru berubah status menjadi kepala sekolah. Itulah hasil presentasi dari anak-anak kami kelompok yang kedua. Sekarang kita akan melakukan soal kuis. Ya, di sini ada beberapa soal kuis. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan Nak diambil soalnya, dibaca, langsung dijawab ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau kelompok orang dari lapisan atau satu lapisan ke lapisan yang lain. Iya, benar. Ya, itu pengertiannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, poinnya 10. Ya, silakan duduk. 1, 2, 3. Silakan Nak diambil, geser ke sini yang lain ya. Oke, silakan dibaca. Perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok warga secara mendatar dalam lapisan sosial yang sama adalah pengertian dari mobilitas politik. Iya, benar, betul. Ya, 10 poin untuk kelompok 6. Oke, silakan duduk. Itulah dulu yang bisa Bapak sampaikan sama kalian. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, Bapak simpulkan dulu tentang apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Bahwa setiap manusia, ya, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, ingin merubah status sosialnya yang lebih baik lagi, ya kan? Bukan hanya Bapak saja. Kalian di sini juga ada berkesempatan untuk merubah status sosial kalian. Untuk mengakhiri ini pembelajaran kita minggu depan, di sini Bapak berikan tugas yaitu membaca tentang faktor-faktor. Ya, baca nanti faktor-faktor mobilitas sosial. Terus dampak-dampak dari mobilitas sosial itu kamu baca di rumah. Nanti Bapak sampaikan, kita laksanakan juga model-model pembelajaran yang menarik, ya, yang bisa memacu tingkat keaktifanmu, motivasimu di dalam belajar. Siapa yang mau memimpin doa?
Oke, silakan. Kita tunggu orang. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih.